Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya ada produk atau layanan yang rasanya oke aja gitu dibeli walau harganya mahal banget, tapi ada juga yang lain yang harganya standar, kok rasanya kemahalan? Kayaknya ada sesuatu yang lebih dalam nih daripada sekedar angka di label harga, betul nggak? Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal strategi harga yang mungkin agak beda dari biasanya. Fokusnya itu ke nilai. Sumber kita kali ini bab 5 dari bukunya Alex Hormozi, 100M Offers, judul babnya Pricing, Charge What It's Worth. Ya, kurang lebih artinya penetapan harga, pasang harga sesuai nilainya. Jadi misi kita nih sekarang mau coba bongkar ide yang kedengarannya mungkin agak radikal ya. Kenapa justru pasang harga premium? Bahkan yang awalnya mungkin kita mikir, gila nih harganya, itu malah bisa jadi strategi paling cerdas. Bukan cuma buat bisnisnya, tapi buat pelanggannya juga. Kita bakal lihat gimana persepsi nilai itu perannya penting banget. Oke, langsung aja kita bedah ya. Iya betul. Ide intinya Hormozi di bab ini memang sering nantang cara pikir kita yang biasa soal harga. Dia itu ngedorong kita buat, gimana ya, geser total lah. Jangan lagi netapin harga cuma berdasarkan biaya produksi atau, wah cuma ngintip harga pesaing sebelah. Dia arahin kita buat fokus ke harga yang akarnya itu dinilai yang dirasain sama pelanggan. Jadi Hormozi itu eksplisit banget nyaranin pengusaha buat, ya berani aja pasang harga setinggi mungkin, tapi nah ini dia, ada syaratnya. Syaratnya krusial banget dan nggak bisa ditawar. Kita harus bisa kasih nilai yang benar-benar sepadan. Atau idealnya ya jauh lebih tinggi dari harga yang dibayar. Fokus utamanya itu ciptain yang namanya diskrepensi. Apa ya, kesenjangan lah ya. Kesenjangan besar yang positif antara harga yang dibayar pelanggan sama nilai gede banget yang mereka dapetin. Wah, menarik banget. Jadi bukan asal naikin harga gitu aja ya, tapi harga naik itu sebagai akibat dari nilai luar biasa yang kita kasih. Ini langsung nyambung ke inti perbedaannya nih, harga versus nilai. Kenapa sih sebenarnya orang mutusin beli sesuatu? Sumber kita kan bilang alasannya bukan semata-mata karena murah, iya kan? Konsumen itu bakal beli kalau dalam pikiran mereka ya, nilai yang bakal didapat itu lebih gede dari biaya atau harga yang mesti dikeluarin. Persepsi ini jadi kuncinya nih. Persis. Dan ini penting banget dipahami. Soalnya banyak bisnis kadang nggak sadar ya, kejebak mikir kalau nurunin harga itu jalan pintas narik pelanggan. Padahal Hormozi justru nunjukin gimana strategi ini seringnya malah ngerugiin bisnis jangka panjang. Margin profitnya tipis, terus jadi nggak bisa inovasi, nggak bisa kasih layanan pelanggan yang bagus banget, atau bahkan ya sekedar bertahan aja susah. Fokus yang benar itu harusnya di penciptaan nilai yang signifikan duluan. Nah, nilai inilah yang jadi pondasi buat bisa pasang harga lebih tinggi. Ini nyambung banget sama konsep Hormozi yang lain soal Grand Slam offer. Gimana caranya bikin penawaran yang nilainya itu, wah banget, susah ditolak lah pokoknya, bahkan di harga premium. Ada kutipan bagus dari Warren Buffett, kayaknya pas banget di sini. Harga itu apa yang kamu bayar, nilai itu apa yang kamu dapat. Nah, dalam konteks bisnisnya Hormozi, tugas utamanya ya mastiin kalau apa yang kamu dapat, nilai, itu rasanya jauh lebih gede dari apa yang kamu bayar, harga. Masuk akal sih. Hormozi bahkan kasih panduan yang cukup ekstrim ya. Jangan pernah deh main perang harga, kecuali kamu punya keunggulan biaya yang gila-gilaan misalnya bisa produksi 1/10 biaya pesaing. Wah, kondisi kayak gitu kan jarang banget ya. Jarang banget. Dan ini nyambung ke pandangan menarik dari Dan Kennedy, seorang legenda marketing. Kennedy bilang nggak ada untungnya secara strategis jadi yang termurah kedua di pasar. Nggak ada keren-kerennya gitu. Tapi sebaliknya, ada keuntungan strategis yang jelas kalau jadi yang termahal. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Jadi yang termahal itu maksa kita buat terus-terusan kasih bukti nilai yang emang superior dan unik. Kita jadi harus benar-benar beda dan lebih baik. Wah, itu langsung kena ke kebiasaan umum ya. Banyak bisnis kan nentuin harga sambil lirik kanan kiri. Oh, si A harganya segini, ya udah kita di bawahnya dikit lah. Tapi bukannya ngelihat harga pesaing itu wajar ya? Apa sih bahaya tersembunyinya menurut Hormozi? Jebakannya itu kita bisa kejeblos ke siklus yang Hormozi sebut, ngasih lebih banyak buat dapat lebih sedikit. Jadi kita ngerasa perlu nambah fitur terus atau nambah layanan, tapi sambil nekan harga biar tetap kompetitif. Hasilnya, ya duitnya jadi nggak cukup buat ngejaga kualitas layanan yang luar biasa, apalagi buat ningkatin. Jadi kejebak dalam lomba lari yang capek banget dan seringkali nggak untung. Bener juga ya.
Nah, ini beda banget sama filosofinya Hormozi. Tujuannya itu bukan cuma kompetitif soal harga, tapi memaksimalkan keuntungan. Kenapa profit penting banget? Karena profit itu ya ibaratnya bensin lah buat bisnis bisa investasi lagi ke sistem, ke tim, ke produk, ke layanan, biar bisa tumbuh dan ngelayanin pelanggan lebih baik lagi. Kalau kita cuma ngikutin harga pasar rata-rata, kita itu sebenarnya nyerah sama yang namanya efisiensi pasar. Efisiensi ini lama-lama cenderung neken margin profit sampai nyaris nol. Hormozi pakai analogi kuat nih. Bisnis kita risikonya jadi kayak budak pasar, didikte harga pasar, bukan jadi bos buat nasibnya sendiri. Jadi kayak kehilangan kendali gitu ya? Betul. Bahkan ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi Hormozi bilang kalau pasang harga premium itu sebenarnya tindakan yang etis. Logikanya gini, untung yang lebih gede itu ngasih bisnis sumber daya buat ngasih nilai paling banyak dan paling baik buat pelanggan mereka. Jadi punya kapasitas buat benar-benar bantu mereka capai hasil keren yang mereka mau, bukan cuma ngasih solusi standar aja. Konsep etis ini menarik banget sih. Biasanya kan kita mikir sebaliknya, harga murah itu lebih adil atau baik. Tapi argumennya dibalik nih, harga premium malah bikin kita bisa ngelayanin klien lebih optimal. Ya betul sekali. Ini bawa kita ke salah satu konsep paling kuat di bab ini, yang disebut Hormozi Virtuous Cycle of Price, atau ya siklus harga yang bawa kebaikan lah. Ini semacam kerangka mikir buat ngerti kenapa harga premium bisa jadi pendorong sukses. Buat bisnis dan kliennya juga. Ada dua jalur yang kontras banget di sini. Jalur pertama itu nurunin harga. Apa tuh konsekuensi berantainya? Harga murah itu cenderung bikin investasi emosional klien jadi kurang. Ya kalau bayarannya dikit, komitmen buat ngikutin proses atau pakai produknya serius itu seringnya juga rendah. Akibatnya, nilai yang mereka rasain dari layanan kita ikut turun. Ujung-ujungnya, hasil yang dicapai klien ya biasa aja atau malah gagal. Lebih parahnya lagi harga murah itu sering narik tipe klien yang paling banyak nuntut, paling sering komplain tapi paling dikit kontribusinya buat sukses mereka sendiri. Ini ngerusak margin profit kita, bikin kita nggak punya duit buat kasih pengalaman pelanggan yang wah. Ini yang disebut perlombaan menuju dasar atau race to the bottom. Aduh, ngeri juga ya kalau gitu. Nah, sebaliknya, jalur kedua itu naikin harga. Dampaknya apa? Ini justru ningkatin investasi emosional klien. Karena mereka udah keluar duit lumayan gede, mereka jadi cenderung lebih komit buat bikin ini berhasil. Nilai yang mereka rasain terhadap layanan kita naik, dan hasilnya, kemungkinan mereka capai hasil yang dimauin juga naik pesat. Harga premium juga cenderung narik klien yang lebih ideal, yang lebih siap, lebih kooperatif, dan anehnya, seringkali malah lebih gampang dilayani. Yang paling penting, ini ngelipat gandain margin profit kita. Nah, dana segar ini bisa kita reinvestasi buat bikin sistem lebih bagus, rekrut orang-orang hebat, bikin pengalaman pelanggan yang nggak terlupakan, dan akhirnya ngembangin skala bisnis kita biar bisa bantu lebih banyak orang. Ini jadi kayak spiral positif yang saling nguatin gitu. Wow, bedanya tajam banget ya. Jadi keputusan soal harga ini bukan cuma angka di invoice, tapi benar-benar bisa nentuin arah spiral bisnis kita, mau ke arah tumbuh dan unggul atau malah nyusut dan susah. Dan ini relevan bukan cuma buat yang punya bisnis ya. Buat kita sebagai konsumen pun, ini bisa ngubah cara kita ngelihat tawaran harga. Banget, ngubah cara pandang banget. Dan ada lapisan lain yang nggak kalah seru nih, kekuatan persepsi. Harga itu sendiri secara harfiah bisa nyiptain persepsi tentang nilai di kepala konsumen. Maksudnya gimana tuh? Emang ada bukti kalau harga bisa ngaruh ke cara kita nilai kualitas? Ada, dan lumayan kuat buktinya. Sumber kita kan ngacu ke banyak penelitian di psikologi konsumen ya. Temuannya tuh konsisten. Konsumen seringkali otomatis ngaitin harga lebih tinggi sama kualitas lebih tinggi, padahal produk atau layanannya tuh sebenarnya sama persis. Serius? Iya. Ada contoh eksperimen klasik soal anggur, blind wine tasting. Peserta disuruh nyicipin beberapa anggur. Yang mereka nggak tahu, beberapa anggur itu sebenarnya sama, cuma dikasih label harga beda-beda. Ada yang murah, standar, mahal. Hasilnya konsisten banget. Peserta nilai anggur yang label harganya paling mahal sebagai yang rasanya paling enak dan kualitasnya paling tinggi. Padahal, sekali lagi, anggurnya sama loh. Ini nunjukin betapa kuatnya bias di otak kita yang dipicu harga. Kalau kita tarik ke gambaran lebih luas, harga itu bukan cuma cerminan nilai. Dia bisa secara aktif ngebentuk persepsi kita soal nilai itu. Wah, itu bener-bener bikin melek ya. Jadi tanpa sadar, otak kita sering ambil jalan pintas. Mahal, pasti bagus. Ini juga ngejelasin kenapa barang mewah atau layanan premium itu daya tariknya kuat banget. Sumber kita nyebutin, orang itu sebenarnya pengen beli barang mahal. Mereka cuma butuh alasan atau pembenaran yang kuat aja. Mereka pengen ngerasain dapat sesuatu yang eksklusif, superior, atau yang bisa kasih perubahan nyata di hidup mereka. Bener banget.
Dan inilah celah psikologis yang dimanfaatin secara strategis sama Hormozi. Tujuannya bukan cuma pasang harga sedikit di atas rata-rata pasar. Strateginya itu pasang harga yang jauh lebih tinggi, sampai-sampai calon konsumen mikir, wow, harganya beda banget nih sama yang lain. Ini pasti nawarin sesuatu yang bener-bener beda dan spesial. Dengan cara ini, kita efektif nyiptain apa yang dia sebut kategori tersendiri atau category of one. Kita nggak lagi saingan langsung sama pemain biasa di pasar kita. Kita main di liga yang beda, yang bikin kita bisa dapat untung kayak monopoli gitu. Karena di kepala konsumen, nggak ada pilihan lain yang sepadan secara langsung. Menciptakan kategori of one. Keren konsepnya. Tapi ada satu aspek lagi yang ditekankan banget sama Hormozi soal harga premium ini. Hubungannya sama investasi dan komitmen pelanggan buat capai hasil. Anda bener banget. Ini relevan banget. Apalagi buat layanan yang hasil akhirnya tuh bergantung banget sama partisipasi aktif atau tindakan dari pelanggannya sendiri. Contohnya, kayak program fitness, coaching bisnis, kursus, atau konsultasi. Kalau suksesnya butuh usaha dari klien, nah tingkat investasi mereka jadi faktor penentu yang krusial banget. Sumber kita nyatain ini jelas banget. Makin gede investasi finansial yang mereka keluarin, makin gede juga kemungkinan mereka buat komit penuh sama prosesnya, ngikutin arahan dengan serius, dan akhirnya capai hasil positif yang diharapkan. Dan hasil klien kita, maka kita wajib bikin mereka investasi sebanyak mungkin, sesuai kemampuan mereka tentunya. Harga yang kita pasang harus cukup signifikan, cukup berasa buat mereka pas bayar. Kenapa? Karena sedikit rasa sakit finansial itu jadi pemicu fokus. Itu bikin mereka lebih ngehargain apa yang udah dibeli dan lebih termotivasi buat nggak nyanyain investasi itu. Persis. Logika ini bawa kita ke prinsip kunci yang dia kutip. Mereka yang bayar paling banyak memperhatikan. Mungkin kedengarannya agak keras ya, tapi coba deh pikirin dampaknya. Kalau pelanggan kita jadi lebih patuh, lebih serius jalanin program atau pakai produk karena investasi duitnya lebih gede, dan hasilnya mereka jadi lebih sukses atau dapat perubahan lebih dalam, bukannya itu artinya kita sebenarnya udah ngasih nilai yang lebih tinggi dibanding pesaing kita yang mungkin harganya lebih murah, tapi tingkat kepatuhan dan hasil kliennya jauh di bawah? Ini maksa kita nanya lagi, gimana sih kita sebenarnya ngukur nilai sebuah layanan? Cuma dari fitur yang ditawarin aja, atau dari hasil nyata yang berhasil dicapai sama klien? Ini benar-benar muter balikin logika umum sih. Biasanya kita mikir harga tinggi itu eksploitatif atau nggak adil. Tapi di sini, argumennya justru harga tinggi kalau diimbangi nilai gede adalah bentuk kepedulian tertinggi ke hasil akhir klien. Dan Hormozi sendiri punya cerita nyata yang buktiin prinsip ini jalan kan? Dengan gym launch itu. Iya, kisah gym launch itu studi kasus yang pas banget buat semua prinsip yang kita omongin ini. Awalnya kan, Hormozi punya model bisnis yang unik tuh. Dia datang langsung, terbang ke gym-gym yang lagi susah, terus dia jalanin program turnaround, pembenahan gitu, intensif banget selama 21 hari di gym itu. Rata-rata, dia berhasil naikin pendapatan gym itu sekitar $42.000 dalam waktu singkat itu. Terus bayarannya gimana tuh? Nah, ini bagian serunya. Biayanya bukan tarif tetap, tapi 100% dari pendapatan tambahan yang berhasil dia hasilin buat gym itu selama periode itu. Jadi kalau dia gagal naikin pendapatan gym, ya dia nggak dibayar sama sekali. Modelnya benar-benar hasil banget. Dia lakuin ini buat 33 gym beda selama 18 bulan. Wah, itu model yang resikonya tinggi banget buat dia ya, tapi nunjukin PD yang luar biasa sama kemampuannya ngasih nilai. Terus gimana dia pindah ke model harga premium? Titik baliknya, pas dia sadar kalau proses turnaround yang dia lakuin itu sebenarnya punya pola yang bisa diduplikasi dan diajarin ke pemilik gym lain dari jauh. Nggak perlu dia datang langsung. Nah, momen ini yang bikin bisnisnya meledak. Dia terus mulai nawarin program pelatihan dan pendampingan intensif yang namanya Done With You. Jadi dia dampingin pemilik gym ngerjainnya selama 16 minggu, biayanya $16.000. Ini lompatan harga yang gede banget. $16.000 itu harga yang gila sih buat program pelatihan. Gimana pasar nerimanya harga segitu? Emang ada yang mau bayar? Ternyata, responsnya positif banget. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Sekitar 35% dari klien yang ambil program $16.000 itu terus milih lanjut ke program pendampingan lanjutan, semacam mastermind atau coaching gitu. Biayanya $42.000 per tahun, komitmennya 3 tahun. Wah, ini baru benar-benar harga premium. Luar biasa. Kira-kira
Apa kunci suksesnya dia bisa jual program semahal itu dan dapat klien? Sumber kita nyorot satu faktor kunci yang paling penting, keyakinan Hormozi sendiri. Keyakinannya dia sama nilai perubahan besar yang bisa dia kasih itu jauh lebih kuat daripada keraguan atau skeptisnya calon klien. Dia yakin banget programnya bakal ngubah bisnis dan hidup pemilik gym, dan dia bisa nyampein keyakinan dan nilai itu dengan efektif banget. Jadi keyakinan penjualnya itu nular ya? Betul. Dan ini bukan cuma omongan atau cerita motivasi aja loh. Ada data konkretnya. Survei independen ke pemilik gym yang udah ikut gym launch nunjukin peningkatan rata-rata yang drastis banget di macam-macam ukuran bisnis. Pendapatan bulanan naik, profit naik, jumlah klien baru naik, tingkat retensi klien juga naik. Ini bukti nyata kalau strategi harga premiumnya yang didukung sama pemberian nilai yang masif dan sistematis benar-benar berhasil ngubah bisnis kliennya secara fundamental. Kisah gym launch ini benar-benar jadi gambaran hidup ya dari semua konsep yang kita bahas. Mulai dari fokus ke nilai yang ekstrim, berani pasang harga premium, pentingnya keyakinan diri, sampai gimana investasi klien ngaruh ke hasil akhir. Jadi kalau kita rangkum nih, apa intisari paling penting dari obrolan kita hari ini berdasarkan bab 5 dari 100M Offers? Pertama, jangan takut pasang harga premium kalau emang yakin bisa kasih nilai sepadan. Justru harga premium itu yang kasih kita sumber daya buat ngelakuin hal-hal luar biasa demi suksesnya klien. Hal yang nggak mungkin dilakuin kalau mainnya di margin tipis. Kedua, ingat, harga premium ini bisa dibenerin hanya jika kita fokus ciptain nilai yang jauh ngelampauin harga yang dibayar. Harus ada jarak besar antara nilai yang diterima sama harga yang dibayar, biar klien tetap ngerasa dapat deal bagus. Ketiga, pahami kalau profit itu bukan kata jorok, itu oksigen buat bisnis tumbuh dan jalan terus. Kebanyakan bisnis justru perlu naikin harga biar bisa berkembang, bukan nurunin. Dan terakhir, kunci utama biar bisa pasang harga tinggi terus-terusan itu ya kemauan buat terus belajar, inovasi, dan obsesi buat nyiptain nilai yang bener-bener luar biasa buat pelanggan. Rangkumannya bagus banget. Kesimpulannya, netapin harga itu jauh lebih dari sekedar angka di laporan keuangan. Itu tuas strategi yang kekuatannya luar biasa. Kalau dipakai benar, bukan cuma buat nyerminin nilai yang udah ada, tapi juga buat ningkatin kapasitas ngasih nilai, penetapan harga bisa ngubah arah bisnis secara fundamental. Dari yang cuma bertahan hidup jadi bisnis yang untung banget, berdampak dan awet. Dan satu tambahan penting nih, pemahaman ini nggak cuma relevan buat Anda yang lagi atau mau bangun bisnis. Sebagai konsumen pun, wawasan dari Hormozi ini bisa ngubah cara Anda ngelihat dan nilai berbagai tawaran di pasar. Anda mungkin jadi lebih kritis, nggak cuma fokus ke label harga, tapi coba gali lebih dalam buat ngerti nilai sebenarnya yang ditawarin, dan gimana harga itu bikin si penyedia layanan bisa ngasih hasil terbaik buat Anda. Itu poin penutup yang bagus banget. Perspektif ini emang berlaku di dua sisi meja transaksi ya. Nah, sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran nih buat direnungin lebih lanjut yang sedikit di luar apa yang kita bahas eksplisit tadi. Pernah kepikiran nggak gimana kalau harga terjangkau yang selama ini Anda cari, baik pas beli sesuatu sebagai konsumen atau pas nentuin harga sebagai penyedia, itu sebenarnya tanpa sadar justru ngebatasi nilai maksimal yang bisa Anda dapetin atau kasih. Coba deh renungin bentar. Di area mana dalam hidup atau bisnis Anda sekarang, keberanian buat bayar lebih atau nentuin harga lebih, tentunya dengan komitmen nilai yang sepadan ya, mungkin justru bisa buka pintu ke hasil yang jauh lebih baik, lebih transformatif, dan lebih memuaskan. Atau kalau Anda sekarang nawarin produk atau jasa, apa harga yang Anda pasang udah benar-benar nyerminin nilai transformasi yang Anda bawa ke hidup klien Anda? Atau masih terlalu terikat sama sekedar nutup biaya operasional dan ngikutin harga pasar aja? Sebuah pertanyaan buat Anda bawa pulang dan renungkan. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.